Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi pasti happy karena sekarang kita lagi happy-happyan dengan para jaksa yang cantik luar biasa. Bersama spesial talkshow lintas SKPD Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Ada yang lain dari Jaksa Menyapa kali ini, Sobat RCL, dan juga untuk Anda para pemirsa Kami TV dan juga sahabat RCL dan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ada yang berbeda dan sangat berbeda. Kali ini begitu meriah, udah kayak mau persiapan konser Krisdayanti Meli Guslow hadir ya. Ini ada 3 diva di sini ya. Itu. Ada tiga diva di sini. Ada 3 jaksa yang akan memberikan informasi dan juga penyuluhan juga untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi dan juga sahabat RCL di rumah. Ada Ibu Putri Bungsu SHMM selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan. Ada juga Ibu Andi Ardiani SHLLM selaku Kasus Penuntutan, dan ada juga Ibu Abduli Nur Irsani SHMM selaku Jasa Komisioner. Luar biasa, suaranya dulu, suaranya. Dulu ya. Oke, yang kedua ya. Karena berdua lebih baik sendiri. Oke ya, sahabat RCL, kali ini dengan tema tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan ada juga tindak pidana perseteruan dan pencabulan. Sebelum kita memasuki bincang-bincang kita ya pada kesempatan hari ini, kita karena akan kenalan dulu nih wajah-wajah baru di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, terutama para Sri Kandi Bapak sekali ya, perempuan cantik luar biasa, cantik, energik, muda, belia, lalu juga apa sebutannya banyak ya, beriman, soleha, dan penyayang ya, rasanya ya. Ada kita bicara dengan Ibu Putri Bungsu SHMM selaku Kepala Seksi BBBR. Oke Ibu, kita boleh kenalan dulu ya Bu ya. Mungkin sahabat RCL dan juga masyarakat lain Sukabumi belum kenalan nih. Ada Ibu cantik di sini. Biasanya kan bapak tampan terus ya. Mungkin sekarang penyegaran bagi bapak-bapak yang lagi ngeliat juga ya. Ada Bapak Bupati juga nanti ngeliat juga kan ya, Bapak Bupati, Bapak Wabuk juga semuanya, dan seluruh OPD yang lagi nanti juga menyaksikannya. Ini ada Ibu Putri Bungsu SHMM selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan. Ibu, boleh kenalan dulu Bu? Dari Ibu Putri sendiri, sebelumnya tugas dari mana, ataupun juga ke sini nanti tugasnya seperti apa, boleh informasikan ke masyarakat. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya koreksi dulu ya, tadi saya itu MH bukan ML. Oh, MH ini sangat Demeli tolong ya. Perkenalkan, nama saya Putri Bungsu. Saya di sini baru menjalankan tugas kurang lebih 1 bulan. Sebelumnya saya tugas di Kejaksaan Negeri Cianjur, ya masih wilayah Jawa Barat ya Bu ya. Terus di sini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Perampasan. Dari Seksi Barang Bukti dan Barang Perampasan ini, tupoksi saya itu lebih ke barang bukti dan barang perampasan ini ya. Jadi perlu diketahui di kejaksaan ini ada beberapa bidang, yang salah satunya di situ ada bidang barang bukti dan barang perampasan terkait barang-barang yang mungkin menjadi alat tindak pidana. Terus kemudian ada yang dirampas untuk negara atau misalnya yang dijadikan untuk pembuktian dalam persidangan. Nah, disitulah peranan saya untuk mengatur dan melaksanakan putusan pengadilan. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Cianjur. Saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan yang mungkin ini menjadi bidang saya yang baru. Tapi bos juga ada penyegaran tersendiri ya ketika kita juga jaksa menyapa. Kali ini ada Ibu cantik luar biasa. Kita lebih semangat juga. Jadi semangat udah pagi-pagi lihat yang seger-seger. Jadi kita tuh penyegarannya luar biasa 2 kali lipat lebih baik ya. Oke, dan Ibu juga di sini kan baru 1 bulan ya Bu ya, baru 1 bulan menjabat sebagai kasih PBBR ya. Dan bagaimana sih Bu kesannya selama sebulan ini ketika Ibu bertugas
di Kejaksaan Negeri Kebetulan Sukabumi? Oke. Kesan-kesannya yang mungkin berkesan sekali itu terkait letaknya ya, jarak yang memang dari saya tugas itu kebetulan dulu selalu tempat tinggal saya tidak jauh dari kantor. Nah sekarang ya mungkin ada sedikit butuh effort untuk datang ke sini, berangkat harus pagi, tapi lingkungannya sendiri mungkin sangat-sangat nyaman. Akhirnya ya rasa capek pun juga nggak terlalu terasa ya, karena memang dengan teman-teman yang enak juga. Tapi memang kayaknya di sini untuk pegawai perempuan itu tidak terlalu banyak ya. Di sini lebih dominannya pegawai laki-laki. Makanya ya paling yang ini sekarang kita bertiga inilah ada 3 diva lah ya. 3 diva di sini ya. Iya, inilah 3 diva ini paling. Tapi ya cukup menyenangkan lah, cukup nyaman untuk lingkungannya, untuk bekerja. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan juga ke depan nanti 3 diva ini selalu menemani para jaksa juga untuk kerjasamanya apa ya? Banyak manis-manisnya gitu. Oke, selanjutnya kita berbicara tema kita kali ini ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mungkin narkotika memang semua orang juga sudah mengetahui ya terkait dengan penyalahgunaan narkotika, bahayanya seperti apa. Tapi kita akan mengulas lebih lanjut lagi Bu izin terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Kalau narkotikanya sendiri mungkin masyarakat sudah mengetahui ya narkotika karena sekarang udah marah-marahnya ya. Nah, kalau untuk penyalahgunaan narkotika sendiri itu sepertinya maksudnya itu apa sih Bu? Boleh dijelaskan? Oke. Siap. Jadi untuk penyalahgunaan narkotika sebetulnya dalam undang-undang, karena kita memang kejaksaan ya, kita bicaranya aturan untuk tindak pidana narkotika ini diatur paling hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana di dalam bab 1 ketentuan umum itu di situ diterangkan ada terkait penyalahguna narkotika ini apa sih? Nah, ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum. Artinya ketika orang ini tidak mempunyai izin atau yang secara melawan hukum mereka mempergunakan narkotika, itulah yang dikatakan penyalahguna narkotika. Jadi karena memang narkotika ini untuk beberapa kondisi atau keadaan itu kan sebetulnya tidak dilarang, misalnya untuk kebutuhan medis. Tapi memang semuanya harus ada izin yang sah. Artinya yang berkompeten harus mengeluarkan seperti misalnya gitu. Mungkin itu. Berarti memang bahwa tadi dijelaskan menurut undang-undang tidak semua obat juga disebut penyalahgunaan kalau ketika memang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku juga berarti ya. Oke. Dan kalau untuk jenis narkotika sendiri Bu, jenis narkotika apa saja sih yang termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan tersebut? Nah, kalau kita berbicara jenis narkotika ini cukup banyak. Dalam undang-undang narkotika itu dibagi ke dalam 3 golongan. Itu ada di lampiran penjelasan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tapi mungkin yang banyak masyarakat tahu atau yang hitsnya ini kita bisa kenal atau mungkin pernah lihat juga sabu salah satunya. Terus kemudian ada ganja, ada heroin, ada ekstasi, dan masih banyak lagi yang ya kami juga nggak hafal semuanya ya, tapi itu diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana di situ dibagi ke dalam beberapa golongan. Gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak sekali ya. Betul. Oke, kalau untuk kejaksaan sendiri nih, ini terkait dengan undang-undang memang dari kejaksaan ya.
peran kejaksaan dalam tindak pidana narkotikanya seperti apa Kang? Karena kan masyarakat tahunya kalau misalnya narkotika nih ditangkapnya semua kepolisian gitu ya. Nah kalau di sini peran kejaksaan seperti apa dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini? Boleh? Mau? Boleh. Boleh ditambahin juga boleh. Maksudnya ya kalau kami di kejaksaan itu selaku jaksa penuntut umum tentu saja kami menerima berkas benar yang ibu katakan bahwa memang tindak pidana narkotika kalau tertangkap memang sama polisi yang notabene kami sebut penyidik. Lalu penyidik akan mengirimkan berkas perkara terhadap perbuatan terkait itu kepada kami untuk kami teliti dan terkait syarat formil ataupun material apakah memenuhi sesuai unsur sangkaan di dalam pasal dalam undang-undang narkotika. Apabila memenuhi, berarti tugas kami di sini selaku jaksa penuntut umum sesuai asas dominus litis ya, yaitu itu kan kami punya kewenangan penuntutan, hanya kami satu-satunya punya kewenangan itu yang melakukan penuntutan di persidangan. Nah, hal tersebut dituangkan juga di dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah kami yang menyidangkan dan melakukan pembuktian, di situ ada pemeriksaan saksi, barang bukti dan lain-lain sesuai pasal yang disangkakan. Nanti ada pasal yang terbukti dan adanya putusan hakim oleh majelis hakim di pengadilan. Lalu tetap kami sebagai eksekutornya. Seperti itu. Jadi memang diperiksa di penyidikan di kepolisian dulu ya. Berkas ketika berkas sudah lengkap baru dilimpahkan ke kejaksaan. Betul. Oke, nah kalau misalnya isi berkas tersebut lengkap, lalu juga unsur-unsur tersebut terdapat di dalamnya bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dan hukuman apa saja sebenarnya yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika biar masyarakat lebih mengetahui bahwa nggak boleh lo pakai narkotika, nanti hukumannya kayak gini misalnya, hukumannya ditinggal gitu, tinggalin dia. Hukumannya itu azab dunia ya. Hukuman sendiri sama ya, sudah dituangkan di dalam undang-undang narkotika sendiri. Kami melaksanakan penuntutan juga sesuai acara yang diatur dalam KUHP. Itu adanya sanksi pidana dan denda. Yang mana apabila denda tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa atau si pelaku akan disubsidiarkan di penjara juga seperti itu. Dan itu pun sudah diatur di pasal yang tertuang dalam undang-undang narkotika. Oke, kalau untuk narkotika sendiri mungkin kalau ditambahin oleh Bu Andi, Bu Andi belum punya salah. Iya. Bu Andi, nah kan ini hukumannya dia tadi kan terkait dengan hukuman ya nanti diterapkan oleh putusan hakim. Misalnya ini yang kasus jika pelaku tersebut adalah seorang anak-anak atau juga remaja di bawah umur atau pelajar ya. Apakah memang hukumannya berbeda dan juga apakah ada perlindungan juga pendampingan terhadap para pelaku yang kebanyakan kan pelajar ya kalau narkotika? Adakah pendampingan juga terhadap pelaku yang misalnya nih pelajar atau anak di bawah umur? Ya, terima kasih. Kalau untuk pelaku penyalahgunaan, pelakunya adalah anak, kami memanggilnya ABH. Yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini artinya ketika dia belum berusia 18 tahun. Jadi ketika dia 18 ke 1 hari dia nggak bisa dihitung anak lagi. Nah proses penuntutan dan penyidikannya itu berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Jadi untuk penuntutannya sendiri kita setengah dari maksimal hukuman pidana dewasa. Untuk 114-nya misalnya ayat 1 kan jadi minimal 4 tahun, maksimalnya 15 tahun. Jadi kita bisa direct maksimal 7 tahun setengah. Tapi tergantung case-nya. Kalau misalnya dia case-nya murni pengguna, berarti kita lebih fokus ke pasal 127-nya. 127 biasanya kita rehab. Tapi itu tergantung tes urin. Kalau memang positif urinnya positif pengguna, kemudian barang buktinya tidak melebihi dari SOP kita untuk melakukan penuntutan 127, kita pakai 127. Tapi ada juga urinnya positif, kita tidak bisa pakai 127 ketika barang bukti melebihi dari SOP penuntutan 127. Kalau untuk penerapan pasalnya sama. Untuk pendampingan selalu didampingi. Jadi khusus kita ada dari Niksos ya. Kemudian untuk perkara-perkara tertentu ada dari PT 2A. Nah, kalau ini kan terkait dengan narkotika ya kan, narkotika itu ini yang saya sebagai orang awam ya dan juga mungkin masyarakat bertanya-tanya.
narkotika itu kan ketika ada penyalahgunaan tindak narkotika gitu, mereka tuh ada yang dihukum dan ada yang direhab. Nah, menurut Ibu Jaksa nih ya Bu, ini secara ini aja sih, secara rasionalnya aja. Nah, si penyalahgunaan narkotika ini apakah mereka itu sebaiknya dihukum atau direhab? Boleh Bu? Ya, sebetulnya menyambung tadi dari penjelasan Bu Andi, kita lihat dari case-nya. Oke. Jadi ketika memang pada saat dia ditangkap itu pertama BB yang ditemukan itu dalam jumlah yang cukup besar, terus kemudian tes urinnya negatif, itu tidak mungkin kita arahkan untuk rehab. Oke. Karena memang di situ niatan pelaku bukan untuk memakai, namun untuk diperjualbelikan. Gitu. Tapi ketika misalnya nanti kita ketemu dengan permasalahan, ketika ditangkap barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang memang sesuai SOP kita sedikit, terus kemudian ketika dites urinnya positif, nah sudah patut diduga itu sebagai pemakai. Jadi mungkin nanti kita sesuaikan dengan kasus posisinya itu sendiri. Gitu. Kalau memang pada saat kejadian ditangkap itu memang dia sebagai pemakai, otomatis itu akan diarahkan untuk direhab. Karena memang di situ dia sebagai pemakai. Oke, berarti memang ini dilihat dulu dari case-nya seperti apa ya. Apakah memang dia ketika mereka terbuktinya negatif tes urin, tapi barang buktinya banyak, berarti memang itu tidak dianjurkan untuk direhab. Karena kan narkotika itu biasanya kecanduan ya. Kalau nggak direhab, mungkin mereka akan mau sembuhnya gitu ya, mau sadarnya. Oke, dan soal narkotika ini memang tidak akan habis untuk pembahasannya karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, apalagi sekarang kan udah dunianya semakin bebas juga dan perlu pengawasan masyarakat dan pengawasan orang tua yang pasti untuk pelajaran juga. Sobat RCL jangan kemana-mana, kembali lain dan 3 diva ini akan balik lagi tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL terima kasih masih bersama kami lain dan juga ada 3 diva dari Kejaksaan masih bersama talk show lintas SKPD Jaksa Muda. Ini murah senyum banget, jadi kita aja ke bawahnya senyum-senyum terus nih Sobat RCL ya. Jadi jaksa itu memang tegas dalam perkara, tapi di dunia nyata mereka sangat baik sekali, luar biasa ya. Kalau dalam perkara memang harus tegas ya Bu, betul nggak? Dan kalau tadi kita berbincang tentang narkotika, kali ini kita akan berbincang juga terkait dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan. Nah ini agak sedikit menarik ya sih. Menarik kenapa? Karena juga sekarang banyak sekali di media-media ya, seperti persetubuhan atau pencabulan gitu yang marak di media, bahkan hampir di seluruh penjuru di Indonesia juga ya pemberitaan yang miris sekali terkait dengan persetubuhan atau pencabulan yang terjadi. Nah Bu, ini mungkin juga kita tidak mengetahui ya yang menjadi unsur, kan ada persetubuhan dan pencabulan. Apa sih Bu yang menjadi unsur dalam tindak pidana persetubuhan dan pencabulan? Karena ini memang sama, tapi sepertinya berbeda ya. Boleh dijelaskan Bu? Ya, terima kasih. Kalau untuk pencabulan sendiri berarti dia melakukan penyerangan secara fisik, ya, tapi tidak memasukkan batang kemaluannya. Maaf ya ini sedikit. Ya apa-apa. Karena ada unsur-unsur ini juga. Agak sedikit ini ya tanda kutip. Kalau untuk persetubuhan sendiri berarti barangnya si laki-laki ini memang masuk, masuk. Tapi kalau misalnya korbannya laki-laki, pelakunya juga laki-laki, berarti dia bukan masuk persetubuhan. Oh, kalau laki-laki, korban laki-laki, pelakunya laki-laki ya? Persetubuhan, itu jadinya apa Bu? Pencabulan. Pencabulan, pencabulan. Persetubuhan dan pencabulan sendiri ada macam-macam ya. Misalnya apakah unsurnya ya, apakah dia melakukan dengan kekerasan, tipu muslihat, gitu. Tipu muslihat misalnya gini, mengiming-imingi. Nanti kamu saya kasih handphone, saya kasih duit jajan atau apa, itu. Kemudian kalau dengan kekerasan yang memaksa ya, apakah itu secara psikis atau secara fisik. Secara fisik ya biasa lah, memukul dulu kan. Kalau secara psikis, kalau kamu misalnya tidak mengikuti kemauan saya akan membiarkan foto kamu yang benar-benar seperti itu.
Jadi memang ini sedikit berbeda ya persetubuhan dari Ya. pencabulan itu. Tadi sedikit menarik nih. Kalau dilakukannya oleh laki-laki ke laki-laki itu maksudnya pencabulan. Pencabulan. Nah selama ini Bu, mungkin di Kabupaten Sukabumi sendiri ya Bu ya, kasus-kasus yang terjadi misalnya di Kabupaten Sukabumi, adakah yang harus memang benar-benar, wah ini kasus tuh bukan luar biasa sih tapi tepatnya kok bisa gitu, ada nggak sih kasus yang luar yang di luar nalar itu banyak? Banyak sekali. Contoh untuk persetubuhan ya, pelakunya bisa ayah kandung, korban anak kandung. Ya, Banyak ahli ini ya? Ya, makanya saya sih pertama datang ke Sukabumi dinas itu dapat perkara itu saya kaget. Luar biasa tinggi, maaf ya, saya tidak ngejudge Sukabumi ya, makanya, tapi mungkin ini pengaruh lingkungan dan pengaruh pendidikan keluarga, bukan cuaca. Cuaca juga mendukung. Itu lain kalau untuk suami istri mungkin ya, karena cuaca mendukung. Sukabumi sebenarnya panas deh. Ya, sekarang panas ya, betul. Panas. Berarti memang banyak sekali ya kasus-kasus yang ada di wilayah. Pelaku bisa, kalau di sini maaf korban uak ya. Oke. Pelaku uak ternyata korban cucu atau ponakan. Gitu. Pelakunya gurunya di santri, guru santrinya, korbannya santrinya. Gitu. Oke. Banyak yang seperti itu. Pelaku tetangga loh ini. Korban tetangga juga yang Alhamdulillah pelaku kadang sudah aki-aki gitu. Oh iya. Korban ada yang masih PAUD ya, ada yang PAUD gitu. Jadi tindak pidana pencabulan persetubuhan untuk di Kabupaten Sukabumi itu ada semua menurutku. Oke. Dan memang ini perlu perhatian yang khusus juga ya. Harus. Bahkan juga sekarang berita-berita di TV nasional gitu ya. Pencabulan gitu ya. Kalau dulu saya sebelum dinas di sini saya gimana gitu case-case yang seperti itu. Tapi begitu sampai di sini ternyata udah terbiasa kita dengan case seperti itu. Oke. Dan ketika ada kasus seperti itu, peran kejaksaan sendiri dalam kasus pidana pencabulan itu seperti apa? Ya seperti biasa kita melakukan sosialisasi. Salah satunya seperti kegiatan seperti ini. Pencabulan itu seperti apa, persetubuhan itu seperti apa, kemudian ada juga kegiatan untuk kejaksaan itu jaksa masuk sekolah. Jadi kita pendekatan kepada anak-anak sekolah itu ada di kita yang masih siswa. Kemudian apalagi selain sosialisasi itu kita ada tanya jawab gitu untuk institusi-institusi tertentu. Kalau kasus ini kan kasus pencabulan dan persetubuhan ya. Kalau untuk hukumannya hukumannya apa saja sih Bu yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan? Apakah memang hukumannya sama ataupun karena ini kasusnya berbeda, hukumannya juga beda? Hukumannya untuk pencabulan sama persetubuhan sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2009. Nomor 17 tahun 2016 itu di minimalnya ada 4 tahun, maksimal 15 tahun, ada yang minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau kalau untuk pelaku sendiri Bu, apakah tapi kalau misalnya pelakunya di ayat 3 misalnya 81 ayat 3 dan 81 ayat 3 dan 82 ayat 2 yang dimana pelakunya masih berhubungan darah misalnya orang tua atau misalnya guru atau orang dianggap orang tua itu ditambah sepertiga. Hukumannya lebih berat ya? Ditambah sepertiga. Iya kan itu udah di luar banget ya. Tapi banyak banyak juga. Iya. Waduh luar biasa ini bukan luar biasa sih tapi tempatnya apa ya? Kita perlu pengawasan yang cukup. Iya, pengawasan yang cukup juga. Dan kalau tadi kan kasus pencabulan ketika dilakukan oleh mohon maaf, misalnya oleh yang lebih tua gitu ya. Kalau misalnya pelakunya ini masih di bawah umur, misalnya melakukan kasus pencabulan kepada di bawah umurnya lagi, seperti apa Bu? Maksudnya pelaku ABH, korban juga anak, ya betul. Korban anak. Ada banyak. Ada juga. Jadi seperti tindak pidana narkotika tadi atau tindak pidana yang lain kita melakukan sistem peradilan pidana anak. Jadi penuntutannya itu maksimalnya setengah dari maksimal dewasa. Dan itu ada pendampingan, P2, TP2A, biasanya dari Islam 4 ya gitu. Ada juga perwakilan dari kecamatan biasanya. Kemudian harus ada, untuk pelaku sendiri harus ada rekomendasi dari Bapas. Untuk di Sukabumi kita belum ada kantornya, tapi ada cabang dari Bandung yang diperbantukan di Sukabumi.
Oke, Bu, ini kan kalau misalnya, maaf kalau misalnya kasus pencabulan seperti itu kan biasanya korbannya itu misalnya dia tidak berani untuk mengungkapkan bahwa paling kan misalnya kasusnya anak kecil gitu ya, misalnya anak-anak dan mereka tuh kan paling cuma bisa diam. Nah, apakah Bu adakah himbauan kepada orang tua gitu misalnya kan yang hari orang tua ya, bagaimana sih ketika misalnya amit-amit ya mau anak kita ataupun juga saudaranya juga misalnya telah dilecehkan, itu gimana Bu? Banyak kasus-kasus yang sejak saya di sini yang saya tangani ya. Jadi pendekatan kita itu kepada korban, anak korban dan orang tua ini itu bagaimana orang tua ini ya mengawasi anak, bukan cuma mengawasi tumbuh kembangnya, tapi perilakunya. Ketika perilakunya agak menyimpang, tolong ditanyakan ada apa. Ada beberapa kali misalnya ternyata dilakukan oleh tuanya sampai 5 kali gitu kan, nggak ketahuannya nanti pasti ternyata lebih open ke guru ngajinya, diomongin sampai orang tuanya nggak percaya, nggak mungkin saya melakukan itu, ternyata direkam, ini loh pengakuan anak kamu, baru kemudian anaknya mau mengakui ternyata sering digituin sama uangnya karena diancam. Jadi kita suka bilang ke orang tua itu mengawasi gitu, mengawasi anak gitu. Intinya mah kalau menurut saya tindak pidana ini pengawasan orang tua, pengawasan lingkungan. Kalau untuk ini kan tadi pencabulan ya, kalau ini kan ada persetubuhan nih, misal sudah sama-sama dewasa gitu ya. Mereka udah sama-sama dewasa tuh dalam arti kata memang belum menikah tapi mungkin umurnya udah usia menanjak dewasa. Melakukan hubungan persetubuhan. Nah, apakah mungkin misalnya Bu si orang tua perempuan tidak terima atau gimana itu bisa dilaporkan juga atau seperti apa? Jadi kalau terkait persetubuhan kita lihat dari unsurnya tadi ya. Ketika di situ ada misalnya bujuk rayu atau mungkin ada kekerasan, terus kemudian ada laporan dari si korban itu bisa ditindak, artinya bisa dipidanakan gitu. Meskipun pada dasarnya mungkin si anak ini merasa suka sama suka, gitu. Tapi ketika dia misalnya merasa memang ada itu tadi itu bisa dipidanakan. Ada tambahan? Ya, ada sedikit tambahan bahwa saat ini sudah ada regulasi juga terkait restitusi ya. Jadi terkait tindak pidana kekerasan seksual ini, kami JPU bisa ikut mengajukan restitusi, tapi itu udah berawal dari proses pemberkasan ya dari penyidik ya. Nanti ada itu pedomannya pengajuan restitusi tersebut terkait kerugian korban. Pasti kan di sini korban merasa dirugikan kan apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Nah, lalu restitusi tersebut juga kita tidak serta-merta membebankan semuanya ke terdakwa. Jadi JPU juga harus melihat apakah terdakwa ini mampu atau tidak mau, kan ada bedanya. Apabila dia tidak mau tapi mampu, kita tetap mengupayakan. Tapi apabila memang benar dia tidak mampu, ingin disubsidi seperti itu. Berarti memang ada regulasi yang baru ya? Iya. Dan sahabat ACL juga mungkin ini kita masih ingin banyak berbincang juga kita harus ada sesi selanjutnya ya. Mungkin nanti suatu saat nanti kita akan berdampingan ya, ada dari pihak OPD-nya juga, kali itu tentang perlindungan anak juga ya kan, dari dinas-dinas lain juga ya. Dan juga sahabat ACL sebelum kita masuk ke kebersamaan kita karena nggak terasa udah masuk 1 jam juga. Ya boleh Ibu mungkin ada pesan juga himbauan terutama untuk warga masyarakat dalam hal ini mungkin untuk kasus narkotika dan kasus toksiko dan pencabulan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Mungkin dari Bu Borin silakan Bu. Terima kasih. Mungkin kalau dari kami dari kejaksaan menitik beratkannya terkait pencegahan mungkin ya kalau untuk sebetulnya saya pasang untuk persetubuhan dan pencabulan ini karena kita lihat sekarang ini banyak terjadi itu adalah dalam keluarga. Artinya di sini memang betul peranan orang tua itu sangat besar sekali untuk mengajarkan atau mengedukasi anaknya terkait hal-hal privasi. Jadi selama ini mungkin banyak para orang tua yang menganggap kadang ada yang ini tabu, ini tidak boleh dilihat. Sebetulnya itu harus diberikan pemahaman
Jadi anak ini mengerti apa yang memang harus mereka intinya apa ya seperti yang ditutupi gitu, apa yang boleh dibuka gitu. Nah justru itu mereka harus dapatkan pemahaman itu. Terus kemudian apa namanya terkait narkotika mungkin ya pengawasan orang tua lagi balik lagi untuk para orang tua memang harus ekstra. Terus kemudian kebanyakan kan kalau untuk narkotika ini bila mereka menyangkut anak-anak ini mereka kan coba-coba atau mungkin mereka ada sesuatu keluarga yang tidak nyaman. Di sini peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk selalu berkomunikasi dengan anak. Mereka apa namanya harus bisa terbuka dengan orang tua. Mungkin itu sih saya gitu. Oke, mungkin dari Ibu Andi. Oke, terima kasih. Kalau saya sih mungkin anak-anak diajarkan ya, baik laki maupun perempuan, bagian mana sebenarnya yang boleh disentuh. Ada titik-titik tertentu, misalnya untuk perempuan nggak boleh disentuh oleh siapapun kecuali ibunya atau ayahnya. Ayahnya pun untuk titik-titik tertentu itu misalnya bagian bokong, dada, depannya itu kalau misalnya disentuh dalam keadaan yang tanda kutip, tolong dibilang gitu. Diajarin anaknya untuk apa ya ngomong gitu. Sama juga kalau misalnya di sekolah, ada kan teman kita anggap bercanda, tapi sebenarnya itu sudah termasuk menurut saya itu udah pencabulan gitu. Even kalau saya pribadi, kamu lihat saya, kamu kode-kode mata ke saya nggak suka, itu udah cabul sebenarnya, ya kan? Jangan pedit-pedit ya. Ya itu udah gitu. Jadi mengajari anak dari rumah apa yang bisa kamu, laki-laki kita pun harus ajarin bagian mana temannya yang bisa kamu sentuh dan bagian mana yang tidak. Kalau hatinya di situ, Oh boleh. Boleh dari Ibu Karti. Kurang lebih sama ya, tapi lebih ke concern ke bidang pendidikannya sih ya. Maksudnya dari kami juga menganjurkan untuk sekarang udah bagus zaman saat ini tuh udah bagus dari kurikulum tuh udah disediakan kurikulum yang mengajarkan titik-titik mana seperti yang Bu Andi bilang tadi. Dari PAUD pun mereka udah diajarkan dengan metode menyanyi seperti itu ya, dengan metode masing-masing lah sesuai umur. Sebenarnya udah bagus pendidikan kita tuh sebenarnya. Cuma lingkungannya itu yang kita sebagai orang tua harus menyeleksi, memilih, dan kita sebagai anak ya jangan menggantungkan itu juga kepada orang tua gitu kan. Sebagai anak juga harus punya kesadaran diri pribadi ya kan. Maksudnya dengan memilih lingkungan di mana teman-teman saya ini ya circle yang baik gitu ya, positive vibes gitu ya. Pokoknya semoga buat adik-adik atau kakak-kakak sekalian di luar sana jangan sampailah terjerumus ke narkotika ataupun menjadi pelaku dan diharapkan jangan sampai jadi korban pelecehan seksual gitu ya. Jadi itu seperti slogan kami, seperti biasanya kenali hukum, jauh di hukuman. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa, terima kasih lagi untuk para jasa yang menyempatkan waktunya juga di sela kesibukannya untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Putri Bungsu SHMH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan, dan juga Ibu Andi Ardiani SHLM selaku Konstruksi Penuntutan, dan juga Ibu Arli Nur Ihsani SHMH selaku Jaksa Komisioner. Terima kasih sekali lagi untuk Kabupaten Sukabumi, dan ketemu lagi nanti di season selanjutnya spesial talkshow lintas KPD Jaksa Menyapa. Kamera dan kuliah buat tugas kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.